Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar ya Galbay, Shopee ataupun SpayLater. Ya, di sini gue dapat aduan dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia mengadukan ya mengenai DC lapangan dari Shopee ya. Dan di sini aduannya dia didatangi DC apa tuh? Dia datangin DC lapangan dari Shopee ya, atau SpayLater. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana kronologisnya nanti akan gue bagikan solusi dan tipsnya ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru saja menonton ataupun yang baru saja bergabung di dalam channel YouTube Tools Pinjol, channel yang memberikan edukasi tentang pinjaman online, silahkan kalian bantu support ya channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga sebarkan kepada seluruh yang ada di media sosial kalian, agar teman-teman Anda ataupun saudara-saudara Anda yang saat ini memang terjerat dalam utang pinjaman online itu, mereka setelah dia nonton video ini dia akan paham dan mengerti ya, agar tidak lagi ya makin takut dan makin khawatir ketika dia telat bayar ataupun gagal bayar. Oke, langsung saja kita langsung ke topiknya ya. Kita langsung ke topiknya. Di sini akan gua tampilkan nanti ya. Nanti akan gue tampilkan isi aduannya dari salah satu anggota grup Telegram gua ya. Nanti ada di sini ya videonya ya, screen layarnya ya. Oke, kita mulai. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, di sini aduan seperti ini. Nah, di sini pertama dia bilang minta infonya ke Aman, dibilang Shopee GoPayLater, tapi di sini Shopee kan. Nah, di sini chat ini dari DC pinjaman online Shopee ya. Nasabah di chat ya, katanya DC-nya ini ya mendatangi keluarga dari nasabah dalam perihal tagihan utang pinjaman online. Dan tentu bagi teman-teman yang saat ini memang nggak tahu, tentunya kalian akan takut banget ketika kalian mendapati pesan singkat yang diberikan oleh DC pinjaman online. Oke, bagaimana isi pesannya? Di sini buat untuk pembelajaran bagi teman-teman ya, ataupun ini sekedar contoh ya, edukasi bagi teman-teman yang saat ini memang telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal lainnya. Dan sini bukan hanya untuk Shopee aja ya, tapi untuk seluruh ya pinjaman online legal ya. Jadi di sini kalian bisa mempelajari dan kalian perhatikan baik-baik agar kalian tuh tidak takut dan tidak lagi khawatir ketika DC berkata yang tidak-tidak. Oke, langsung saja ya. Nanti akan gue kupas. Kita lihat di sini pesan dari DC-nya seperti apa. Kalian bisa lihat di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tunggakan Anda saat ini jika alamat di sistem sudah tidak sesuai dan jika tidak mengirimkan bukti lunas SpayLater dan pinjam sampai jam 19.00 WIB, terpaksa kami akan meminta bantuan RT RW setempat untuk ditemui ke rumah. Nah, poin pertama ini kita ambil dulu ya. Kita ambil, nanti kita akan jelaskan. Di sini akan gue jelaskan ya. Jadi dimohon buat kalian teman-teman yang saat ini memang belum tahu tentang pinjaman online ataupun yang tidak tahu tentang DC menagih utang dengan cara via WA ataupun via call. Oke, di sini ada kata-kata yang memang tentunya sangat penakutkan bagi teman-teman yang saat ini memang ya mendapati pesan singkat yang seperti ini ini yang membawa-bawa nama RT, dan di situ dia menentukan jamnya. Ya, desanya menentukan jamnya. Oke, di sini ya kalian bisa lihat setempat untuk ditemui ke rumah, dan dia membawakan RT RW. Nah, kalau kalian tidak ngerti, kalau kalian tidak paham, tentunya dengan kata-kata seperti ini kalian akan takut banget ya bro. Kalian akan takut banget ya. Tapi kalau bagi kalian yang sudah tahu ya, sudah banyak nonton channel-channel YouTube ya dari konten-konten edukasi tentang pinjaman online, pasti kalian nih yang hal seperti ini ya udah biasa gitu ya. Tapi buat teman-teman yang saat ini memang belum tahu, tentu akan menakutkan banget. Dan ini request dari ya anggota grup Telegram gue, dan dia minta bimbingan ya. Dan di sini gue akan menjelaskan melalui video. Oke, lanjut lagi ya bro. Di sini juga chatnya dari desanya. Di sini dia mengatakan mohon kerjasama Pak Ibu untuk membayarkan tagihan hari ini sebelum jam 13.00 dan jangan sampaikan kendala lagi. Kirimkan bukti
bayarnya hari ini ya. Karena jika tidak ada kejelasan maka kami akan coba ya bantu ke pihak keluarga. Nah, di sini dia menggunakan kata-kata keluarga ya. Menyudutkan kata-kata keluarga, tentunya kalian akan takut banget nih kalau misalkan kalian nggak paham. Oke, lanjut lagi ya bro. Atau kontak yang terdaftar pada sistem serta dan foto KTP selfie lengkap akan kami proses sesuai prosedur yang berlaku. Oke. Di sini ada banyak poin yang nanti akan gue bahas ya. Nanti kalian bisa simak ya penjelasan gue agar kalian tuh ya tidak lagi takut-takutan lagi ya. Simak, pahami ya. Oke, lanjut lagi ya bro. Di sini nasabah ini membalasnya dengan cara seperti ini kata-katanya. Jika ada dana akan saya cicil sedikit-sedikit ya, mulai dari speleter yang kecil dulu ya. Terus lanjut lagi ya. Lanjut lagi di sini nasabahnya dibilang terima kasih. Oke, lanjut lagi desanya membalasnya ini bukan kalau ada dana tapi harus ada dana. Kami ke alamat ya dan bertemu keluarga saja di Jakarta utarakan Anda di Koja. Jika berbeda konfirmasi alamatnya. Oke, akan gue bahas satu persatu. Poin yang pertama yang tadi gue baca paragraf yang pertama itu dia menggunakan kata-kata jam itu artinya jam menentukan ya, menentukan waktu ya, yaitu dengan cara menentukan jam 19.00. Itu poin pertama garis bawah. Yang kedua adalah dia membawa RT dan RW setempat untuk ditemui ke rumah. Di poin kedua ini kita bahas ya, kenapa desa itu harus menggunakan kata-kata jam yang menentukan jam. Terus lagi yang kedua lagi dia memberikan kata-kata RT dan RW dan dia membawa RT dan RW. Kalau dia membawa ini, tentunya ini akan menekan kita. 1 jam itu akan menekan kita, ya, menekan kita untuk buru-buru mencari dana talangannya. Walaupun memang kondisi kita saat ini memang gak ada uang, tapi kita memaksakan banget. Karena mereka menentukan dan dia sangat menekan kita menggunakan kata-kata jam 19.00. Dan RT RW itu ya sebenarnya itu hanya untuk apa ya? Membuat pola pikir Anda dirubah dan juga merubah mental Anda, karena Anda akan tergambarkan bahwa ketika desa datang, wah pasti desanya Bu RW pasti bakalan ramai nih, pasti akan tergambar seperti itu dalam pikiran Anda ya kan. Itu poin kedua yang kalian sudah pegang. Nah, terus penjelasannya lagi adalah di sini mereka sengaja membuat kata-kata itu, dia merombak kata-kata itu ya sedemikian rupa agar orang itu merasa tertekan dan merasa takut karena ditentukan dengan jam dan juga dibawa dengan RT dan RW itu. Terus lanjut lagi. Di paragraf yang kedua itu adalah dia mohon kerjasamanya Bapak Ibu membayarkan tagihan hari ini sebelum jam 13. Di sini dia menentukan jam lagi. Padahal 19.00 dia sudah menentukan jam, tapi dia malah ngulur lagi 13.00. Ya, artinya ini bohong-bohongan. Udah jelas ya, bohong-bohongan ataupun keada-keadalan dari DC. Agar kalian tuh takut, agar kalian tuh merasa tertekan. Kalau sudah tertekan, ya ditakut-takuti, maka kalau orang nggak paham, dia akan bisa nekat ya mencari dana talangan ya. Kalau orang udah pendek pikirannya ya. Seperti itu ya, Bro. Terus lagi ya, Bro. Di situ dia menggunakan kata-kata kiriman bukti bayarnya di paragraf kedua ya, masih ya. Kirimkan bukti bayarnya hari ini ya. Di sini kata-kata ini, di sini kalian harus perhatikan baik-baik dan kalian harus dengarkan juga ya. Ketika DC meminta bukti pembayaran, entah itu kalian sudah membayar ya. Sebagai contoh kalian misalkan sudah membayar, namun DC-nya masih menagih. Ya, tapi kalian sudah membayar gitu. Tapi DC-nya menagih. Tapi kalian sudah bilang saya sudah bayar gitu. Tapi DC minta bukti pembayaran. Di sini kalian jangan pernah memberikan bukti pembayaran. Mendingan kalian langsung saja telepon ke customer service ya untuk masalah keluhan Anda. Anda sudah bayar tapi tidak ada perubahan di dalam aplikasi. Ya. Di sini kalian jangan pernah memberikan bukti pembayaran kepada DC. Kenapa sih jangan memberikan bukti pembayaran? Karena DC-nya akan dapatkan bonus dan insentif dan juga mungkin saja dapat gaji yang berlipat ganda karena berhasil menagih nasabah. Dan dia bukti pembayaran itu akan mengklaim kepada perusahaannya. Begitu ya bro. Jadi yang untung siapa? DC, kalian yang babak belur, ya kan? Terus lanjut lagi ya bro. Di lanjutan yang
kirimkan bukti di bawahnya itu ya. Di situ dia menggunakan kata-kata bantu. Di situ ya, perhatikan di paragraf kedua, bantu ke pihak keluarga. Dan sini dia menggunakan kata-kata keluarga, kita garis bawahi saja ya. Menggunakan kata-kata keluarga dan kontak yang terdaftar pada sistem serta foto KTP selfie yang kami proses. Nah, di sini dia juga menggunakan kata-kata proses sesuai prosedur yang berlaku. Di sini kita garis bawahi proses sesuai prosedur yang berlaku. Nah, di sini ada berapa poin dia? Ada 3 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, dia menggunakan ya pihak keluarga. Tentunya kalau dia menggunakan kata-kata pihak keluarga, orang berpikiran seperti ini. Aduh, nanti desanya datang ke rumah, nanti ketemu keluarga, jadi tambah rame deh. Itu yang akan nanti terbenak dalam pikiran Anda. Mereka sengaja mengobak-ngobak pikiran Anda agar mental Anda tuh kena, dan akhirnya kalian menimbulkan rasa cemas, rasa takut. Ya, dan akhirnya ketika itu sudah menjadi bersatu, itu kalian akan nekat ya. Bahkan bisa, kalau orang nggak punya pikiran panjang, mungkin dia punya pikiran pendek, mungkin bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang negatif ya, untuk melakukan maksa pembayaran itu. Terus yang kedua, di situ juga saya membawa kata-kata proses ya. Proses di sini ya bro, proses sesuai prosedur ya yang berlaku. Proses sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur apa? Justru desanya ini menagih sudah tidak ya, sudah tidak sesuai dengan prosedur ya. Banyak memuat sekali ini info-info bohong yang diberikan oleh DC pinjaman online. Mereka sudah tidak sesuai dengan prosedur. Bukan Anda yang tidak sesuai dengan prosedur. Anda itu kalau misalnya telat bayar atau enggak bayar setelah 90 hari itu udah investasi. Artinya kalian sudah telat bayar ataupun kredit macet. Ya, jadi DC kalau ngomong seperti ini nggak pantas ya. Dia bilang proses sesuai prosedur. Ya memang ada proses prosedurnya, yaitu DC-nya kalau nagih seperti apa prosedurnya. Dan untuk kredit macet itu ada prosedurnya bro ya. Entah dia sudah 90 hari, itu prosedurnya untuk memacetkan data kalian ketika kalian telat bayar. Apakah itu nanti setelah 90 hari data kalian baru ya masuk slik dan akhirnya kreditnya macet, itu prosedur ya. Tapi kalau DC seperti ini, pasti kalau kita yang nggak paham, yang nggak ngerti, ini akan terobak-obak pikiran kita bahwa ini prosesnya ini ke jalur hukum atau bisa dibawa ke kantor polisi. Ini yang akan dirubah pola pikir kalian. Jadi di sini mindset kalian harus dirubah ya bro. Jangan sampai mau ya dibebein sama si DC ya. Jangan sampai mau dibebein sama si DC ya. Jadi buat kalian yang saat ini nasabah dari pinjaman online, itu harus smart ya. Jangan sampai kena mau dibebein sama si DC ya, karena kalau kita mengikuti omongan dia, kita sama aja jadi BBB gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi ya bro. Di sini nasabahnya itu membalas. Nah, di sini sering banget gue banyak memberitahu kepada kalian. Ketika kita membalas DC pinjaman online, jangan pernah sekali-sekali mengkonfirmasi pembayaran ataupun perihal masalah kalian telat bayar atau gagal bayar. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena itu tidak akan berguna bagi Anda ketika kalian memang kondisi Anda memang tidak punya uang ataupun memang nggak ada uang gitu untuk melakukan pembayaran, lalu kalian mengonfirmasi kepada DC. Itu nggak guna bro, itu nggak sangat berguna, nggak ada manfaatnya juga kalian ngomong kayak gitu. DC itu taunya pembayaran Anda, bukannya alasan kalian. Jadi kalau kalian ya, ini kesalahan besar bagi nasabah yang saat ini telat bayar atau gagal bayar, melakukan chat pesan itu kepada DC ya seperti ini ya. Seperti ini, jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini untuk membalas DC. Lebih baik saran gua, ketika memang kalian gak punya uang ataupun memang gak kuat mampu bayar, kalian mendingan diemin saja. Jangan pernah membalas pesannya, karena percuma kalau kalian membalas pesan DC ya dengan kata-kata itu konfirmasi ataupun maaf aku belum ada uang. Itu jangan bro. Mereka akan menandai Anda bahwa Anda ini memang punya etikat baik untuk melakukan pembayaran, ataupun kalian tuh memang tidak ngerti ataupun tidak paham, ataupun kalian sudah mulai kena nih mentalnya nih, baru kalian itu akan dicecer terus sama DC-nya. Terbukti kan akhirnya itu di bawahnya itu DC-nya melakukan penyecaran
penekanan kepada nasabah, karena dia sudah melihat, wah nasabah ini kurang paham, nggak tahu nih, pasti bakalan takut dengan kata-kata gue yang sudah gue buat di atas tadi, yaitu membawa RT RW. Yang selanjutnya adalah membawa yang menentukan jam pembayaran, yang seterusnya lagi membawa apa tuh namanya pihak keluarga. Itu banyak poin-poin yang mereka untuk dibuat takut gitu ya. Makanya di saat kalian melakukan konfirmasi seperti ini ya, jika ada dana saya cicil sedikit ya, mulai dari SPayLater. Nah, kalian menggunakan kata cicil. Nah, ini sama saja kalian sudah memberikan secara transparan banget, itu kalian memberikan janji kepada DC-nya. Janji akan melakukan pembayaran. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini memang dapat teroran ataupun ancaman ataupun dari, penagihan dari DC pinjaman online, kalau memang kalian memang gak mampu bayar ataupun gak ada uang, kalian jangan pernah mengkonfirmasi ataupun membalas pesan chat dari DC pinjaman online ya, seperti contoh ini ya. Ini sangat pembelajaran banget bagi kalian yang saat ini memang ya mendapati pesan-pesan dari DC ya pinjaman online. Oke, lanjut lagi ya bro. Di situ juga DC-nya akan melakukan di situ terlihat banget DC ini melakukan penekanan kepada nasabahnya, karena si DC-nya ini sudah melihat bahwa nasabah ini memang nggak paham, nggak ngerti, wah mulai takut nih, udah mulai goyah nih mental lain. Akhirnya desa ini dengan kalimat di bawah itu, dia tuh di situ dia kayak apa ya, kayak nekan gitu. Nah di sini bukan kalau ada dana tapi harus anda dana. Di sini kan sudah jelas ya. Terus lanjut lagi, kami ke alamat ya dan bertemu keluarga. Dan sini aja menyecar lagi, menekan lagi, seolah-olah tuh kalian tuh akan merasa takut jikalau desanya datang lalu menemui keluarga dan beramai-ramai di rumah anda. Pasti akan tergambar seperti itu dalam pikiran anda. Makanya dia berpikir seperti itu. Makanya yang sekali lagi gue bilang buat teman-teman yang saat ini memang gagal bayar atau bentar bayar di pinjaman online legal, desanya nagih via WA, mau dia kasar, mau dia lembut, kalian jangan pernah membalasnya, jangan pernah mengkonfirmasinya. Kalian itu tidak akan berguna juga, tidak ada manfaatnya juga. Karena DC itu taunya pembayaran Anda, bukan alasan Anda. Pegang itu ya. Jadi buat teman-teman ya, tolong diperhatikan ini baik-baik dan juga bantu sebarkan agar teman-teman yang saat ini memang terlambat dalam pembayaran utang pinjaman online itu mereka tahu langkah-langkahnya yang terbaik bagi dia sendiri. Ya, jadi buat teman-teman untuk masalah DC lapangan dari Shopee itu ada DC lapangannya ya, itu DC lapangannya ada, tetapi untuk DC lapangannya saat ini yang gue baru temui ya, baru gue temui saja itu ada di Jabodetabek, Bogor, Jakarta dan sekitarnya ya. Untuk di wilayah di luar Jabodetabek ini gue belum temui. Jadi buat teman-teman yang saat ini memang didatangi DC lapangan dari Shopee ya, di luar Jabodetabek ataupun di dalam Jabodetabek, silakan kalian infokan ke admin ya, ke admin Tools Pinjol dengan cara japri via Telegram ya, japri via Telegram. Jadi kalian masuk dulu ke grup Telegram, nanti kalian bisa melihat di situ ada adminnya, baru kalian di situ memberikan laporannya ya mengenai DC lapangan dari Shopee ataupun dari pinjaman online lainnya ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini memang sedang mencari info DC lapangan pinjaman online, itu ada ya, ada di halaman website gua. Jadi ketika kalian membuka halaman website gua, yaitu kalian ketikkan saja di Google yaitu Tools Pinjol. Nanti ketika kalian sudah buka websitenya, di situ ada mesin pencarian di dalam website gua. Kalian ketikkan saja, misalkan DC lapangan, ketikkan saja itu DC lapangan ataupun apa gitu tentang yang berbau dengan pinjaman online. Karena konten itu, channel itu, konten itu ataupun website itu membahas seputar dunia pinjaman online. Jadi buat teman-teman ya silakan saja ya mencari info itu. Jadi gua nggak akan terus-terusan menginfokan DC lapangan, info DC lapangan, nggak mungkin gua mau kayak gitu bro. Ya itu gua ada update terus di halaman website gua. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini mencari info DC lapangan, silakan saja langsung berkunjung di halaman website gua ya. Jangan tanya-tanya lagi, bang ini DC lapangannya gak, bang ini DC lapangannya. Cari dulu ya bro di halaman website gua ya. Baru jikalau misalkan nggak ketemu ataupun nggak ada, berarti memang itu belum masuk daftar list gue. Tetapi yang ada aja ya, yang ada aja kalau misalkan tuh ada nama DC-nya ataupun ada nama pinjolnya, itulah jawabannya ya bro. Ya bro, jadi mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan, bahwa pinjaman online legal ya khususnya yang ada di DC lapangannya itu tidak menyeramkan seperti kata-kata DC yang saat ini ada di layar monitor gue. Ya, DC lapangan ya kalau misalkan datang itu kita harus tahu ya
harus tahu aturan DC-nya tuh seperti apa nagihnya. Untuk aturannya itu ada di video sebelumnya juga ya, ataupun ada di halaman website gua. Jadi buat teman-teman yang saat ini memang bingung, kalian harus bisa mandiri untuk belajar ya. Belajar mandiri untuk agar kalian tuh paham, mengerti, dan juga ya tahu cara menghadapi masalah Anda yang saat ini Anda alami ya. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan ya. Bagi teman-teman yang saat ini baru menonton, terima kasih banyak. Dan juga saat ini teman-teman yang udah subscribe ataupun like ya, ataupun sudah memberikan komentar, terima kasih banyak banget ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.